Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi barakatihi wa bikum fid dharain amin la anqal. Al-wadhifatu rabi'atu, wadhifah yang keempat dari seorang murid. Annal khaida fi fannin minal ulumin nadhariyah, bahwasanya orang yang menyelami satu cabang ilmu daripada ilmu nadhari, layam bagi maka tidak sepatutnya lahu bagi dirinya an yusghiya awalan, dia itu mendengarkan pada awal mulanya ilal ikhtilafatil waqi'ati, kepada perbedaan-perbedaan yang ada bainal firaq, di antara firqah-firqah ya. Nah jadi kata Imam Ghazali, kalau kita baru mulai belajar, jangan belajar masalah khilafiyah. Wasyubahi, dan juga jangan pelajari masalah syubhat-syubhat. Ya. Ilmu-ilmu yang buat kita samar-samar gitu. Al-mushkilati, yang masalah al-muhayyirah, yang membuat bingung. Malam yafruq, kalau belum selesai min tabhidi qawaninihi, daripada persiapan dasar-dasarnya. Ya, jadi untuk pentingnya kita kalau belajar itu punya dasar tuh yang. Ya, kalau kita belajar nahu misalnya kan ada perbedaan nanti tuh antara khofat sama jar gitu ya. Kalau khofat itu kufah, kalau jar itu basra. Jangan pelajari itu gitu. Ya. Fa inna dzalika yufattiru ra'yahu, karena yang demikian itu akan melemahkan ra'yahu, pendapatnya, fi aslil ilmi, pada pondasi keilmuan. Ya. Jadi kan tiap kita harus punya pondasi. Nah, kadang kalau kita ajarin murid kita itu pendapat yang banyak, dia bingung ntar milih yang mana gitu. Yang pondasi yang mana? Yang dipegang yang mana, kan begitu. Ya. Nah, kita dalam hal ini kita bermazhab apa? Imam Syafi'i, pondasi kita mazhab Syafi'i. Wayu yisuhu, dan akan membuat dia putus asa. Ya. An haqiqatid darki, untuk memahami suatu hakikat. Li asbabin, karena sebab-sebab dzakarnaha, yang telah kami sebutkan fi kitab Mi'yaril Ilm, dalam kitab Mi'yarul Ilmi itu ya. Jadi begitu tuh. Jadi jangan ajarin orang apa tuh? Ilmu-ilmu yang ya khilaf gitu ya. Fal yutkinil usula war ra'ya, dan sempurnakanlah ilmu usulnya. War ra'ya, dan pendapatnya. Alladzi, yang mana ikhtarahu, yang dipilih pendapat tersebut, ustadzuhu, oleh gurunya. Wa tariqahu, dan ya tariqah yang dipilih gurunya gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot, udah kita ya pegang aja omongan guru kita gitu. Guru kita madhabnya apa? Syafi'i, udah kita Syafi'i. Guru kita torekohnya Ba'alawi, udah Ba'alawi gitu, nggak usah repot-repot yang lain gitu. Jangan guru kita Syafi'i, kita belajarnya Maliki, nggak nyambung. Summa liyakhut ba'da dzalik, kemudian ya, hendaknya ia masuk menyelami ba'da dzalika, setelah itu, setelah dia menyempurnakan usul tadi, fi ta'arrufis syubahi, dalam mengenali perkara-perkara syubhat, wa ta'aqubiha, dan cara penanggulangan syubhat-syubhat tersebut. Walidanaha nahallahu ta'ala, oleh karena inilah Allah melarang man lam taqwa fil islami munnatuhu, orang yang belum kuat dalam Islam keyakinannya, an mukhalatatil kuffari, untuk bergaul dengan orang kafir. Allah ngelarang tuh kita main ame orang kafir. Kenapa? Ya, karena tadi dikhawatirkan malah apa tuh? Kena syubhatnya gitu. Ya. Saya pernah bikin status tuh ya. Jangan kita main ame orang ya yang bisa ngerusak kita. Jadi benci dengan ulama kita ya. Benci dengan guru kita gitu. Kayak sebagian orang bilang gini, enggak apa-apa mah aku main doang gitu. Ah ini talbis ya. Itu omongan setan tuh ya. Hatta kila, sampai dikatakan kana ahadu asbabi tahrimi
lahmil khinzir zalika adalah sebab ya di antara sebab diharamkannya daging babi yaitu ya, masalah itu. Apa itu? Karena takut nanti mukhalatoh. Kita main-main sama orang kafir gitu. Idh kana aktsaru at'imatil kufar, karena babi itu merupakan kebanyakan hidangannya orang kafir. Fa hurrima dzalik, maka diharamkan babi liyakuna mazjaratan lil muslimin, agar menjadi peringatan buat orang muslimin an muakalatihim, jangan sampai makan ya bersama mereka. Allati kanat sababan lil mukhalatoh, yang mana kalau makan barang mereka itu sebabnya kita nyampur sama mereka. Tuh. Jelas tuh ya. Ya. Makanya ya kita jangan sampai tuh ya. Ada satu kesamaan sama orang-orang begitu. Ada kita punya murid demen motor. Biasanya orang kalau demen motor itu demen ngaji gak sih? Biasanya gitu. Umumnya sih enggak. Akhirnya demen motor. Karena demen motor berteman sama yang demen motor. Ya kebetulan yang demen motor ini gak demen akhirnya gak ngaji. Atau demen futsal. Ya, kebetulan yang demen futsal ini ya gak demen ngaji. Udah, gara-gara futsal nyambung, akhirnya ngajinya kurang, main futsal jalan. Makanya salah betul gitu kalau kita membiarkan orang yang begitu ikut orang lain. Karena saya lihat orang itu kebagi dua. Ada yang ngikut, ada yang diikutin. Gitu. Ada yang tabi, ada yang matsbu gitu. Ya. Nah saya pribadi kalau dimanapun tempat, saya tidak diikuti dalam artian enggak enggak diindahkan ya. Kita punya peraturan, kita punya keyakinan gitu. Saya enggak ikutin. Gitu. Siapapun itu orang gitu. Jadi kalau kita main sama orang, dia enggak mengindahkan kita, enggak menghormatin kita. Dalam arti hormatin ini misalnya minum khamr depan kita, tinggal itu. Bukan cium tangan, bukan ya, maksud enggak menghormatin kita ini orang Islam gitu. Tinggal ngapain gitu, enggak ada manfaatnya. Ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai tuh kita punya kesamaan sama orang-orang seperti itu gara-gara apa tuh? Makan. Kadang-kadang kesamaannya makanan doang gitu. Ya, ente kias saja banyak kasusnya yang lain banyak banget. Ya. Fa amma man qawiyat fid dini syakimatuhu, siapa orang ya yang kuat. Oh kelewatan. Walihada tajibu siyanatul awam, oleh karena inilah wajib kita jagain orang awam an majalisi ahlil ahwa, daripada majlis-majlisnya orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu. Ya. Ini kalau kita gambarin di zaman sekarang majlis ahlul ahwa seperti apa ya? Ya. Kalau kita nyebut merek nggak etis ya gitu. Pokoknya di mana di situ orang ya udah mau mau pacaran silahkan, nggak ada teguran. Mau mabok silahkan, nggak ada yang bilangin gitu. Kita nggak ngomongin taklim, majlis tempat nongkrong lah gitu. Ya. Makanya kadang murid nggak nyaman duduk ame guru karena apa? Karena si murid belum kuat ninggalin hawa nafsu. Dia lebih senang sama orang yang sama dengan dia, sama-sama ngopi misalnya gitu, sama-sama ngerokok. Mungkin saya bilang, saya kalau untuk masalah rokok saya nggak begitu masalah. Ente ngerokok depanannya silakan, asal memang ente min ahli dukhon gitu ya, bukan santri bukan. Kayak muklis saya nggak masalah gitu. Tapi jangan sampai ketidakdudukannya ente ame guru gara-gara ente mau ngerokok nggak enak gitu, jangan. Gitu. Ya. Kan begitu ya, biasanya kalau misalnya selesai acara majelisnya yang ngumpul-ngumpul kan masing-masing kan. Ada yang demen ini ngumpul bareng, ada yang demen yang ngerokok ngumpul bareng gitu. Yang itu namanya ahwa itu. Ente tuh duduk bareng karena apa? Karena ente satu kesamaan frekuensi dalam hawa nafsu. Ada yang demen bola, nongkrong sama bola. Ada yang demen ngerokok, ngerokok gitu. Ada kesamaan. Kalau kita sama guru pasti nggak bawa hawa nafsu kita. Makanya agak segan kita duduk sama guru. Karena hawa kita ketahan itu. Nah justru itu lama-lamain namanya guru. Kenapa hawa nafsu kita ketahan? Kalau kita duduk sama teman kita, sama teman maaf lagi nafsunya sama kan gitu. Ini cewek bagus nih gitu. Mau gak ente? Buat lebaran besok sewa. Jadi gak malu tanya jodoh, mana jodohnya? Sesama ya, udah gak. Gitu. Jelas ya. Itu cara kita ngalahin nafsu, duduk sama orang yang kita ya kalah gitu. Kama tusonul huramu an muhalatatil mufsidin.
sebagaimana dijaga tempat-tempat yang terhormat, ya, atau gak maknanya kehormatan, an mukhalatatil mufsidin, daripada bergaul dengan orang rusak tuh ya. Makanya ini simpelnya begini dah, saya lihat banyak santri ketika pulang dari pondok dia main sama orang, ikut orang. Itu tanda ente nggak cocok main sama orang yang nggak bener. Karena kita ini ngikutin. Lain ceritanya kita pulang mondok orang ngikutin kita, kita sholat dia sholat, kita ngaji dia ngaji, nah itu duduk betul. Kalau bisa jangan sendirian di rumah, harus ngajak orang gitu. Ya. Jelas ya, banyak gak santri yang begitu, pulang pondok ngikut orang gitu. Berarti emang dia matsbu, ditabi, dia hanya ngikut orang. Fa amma man qawiyat fid dini syakimatuhu, adapun orang yang kuat di dalam agama tabiatnya, wastaqarra fi nafsihi burhanuhu wa hujjatuhu, dan telah mantap di dalam jiwanya dalil-dalil agama dan hujjah-hujjah agama, fala ba'sa alaihi bil mukhalatah, maka enggak apa-apa orang kayak begini gaul sama orang, nyampur enggak apa-apa itu ya. Duduknya kita di warkop, entah orang nanya, "Ustaz, aneh mau nanya." Ya, jadi manfaat tuh. Tapi kalau kita memang belum kuat diri kita, entar nyampur sama orang gitu. Namanya mukhalatah. Balil ahabu al mukhalatatu wal isgha ila syubahi wal istighal bi halliha. Bahkan yang lebih bagus buat orang yang sudah punya pondasi yang kuat tadi, al mukhalatah, bagusnya nyampur sama orang. Wal isgha ila syubahi, dia dengerin subhat-subhat tuh. Contoh gini ya. Ini kan sekarang banyak subhat masalah Habib ya, kemarin belum lama tuh. Kita nih kalau yang belum kuat-kuat jangan dengerin dah, ntar kita kepengaruh. Apalagi yang ngomong sekelas ya kayak Imat gitu kan. Pakai dalil, pakai nahu, pakai ini, kayaknya bener gitu. Akhirnya di hati kita apa? Oh iya, kayaknya bener nih orang tuh. Kena subhat itu. Kalau kita belum kuat jangan. Ya, makanya Imam Nawawi aja yang sudah luar biasa hatinya, bersih hatinya berdoa jangan sampai dengar kekurangan gurunya. Tuh. Karena kalau orang sudah dengar kekurangan gurunya kadang-kadang berkurang tuh. Ta'zimnya berkurang, yakinnya sama guru. Ujung-ujung apa? Udah ragu, hilang dah tuh. Nauzubillah. Tuh ya, jadi jangan ya tuh. Jangan sok-sokan ya. Aneh kan pengennya mendamaikan guru. Mendamaikan. Emang guru itu gak bisa mendamaikan dirinya kan gitu. Ini kadang-kadang omongan yang keluar dari ya orang-orang yang mungkin merasa gitu bahwa dia lebih hebat dari gurunya gitu. Ya. Tuh. Akhirnya ngedengar cerita, aneh bukannya nggak mau ngaji lagi di markas, aneh begini, guru ente begini, oh begitu guru ya ternyata gitu. Akhirnya nggak tabayun lah gitu. Nauzubillah min zalik tuh ya. Sering begitu tuh. Di kota-kota besar terjadi. Ya salam. Ya, wal istighal bihaliha, dan kalau bisa orang yang sudah kuat tadi dia sibuk untuk menyelesaikan masalahnya, mengurai masalahnya gitu. Ya kayak Imam Ghazali itu ya udah kuat itu. Baru beliau tuh menghadapi syubhat-syubhat. Wa yakunu bihi mujahidan, bahkan dengan itu dia bisa menjadi mujahid, pejuang. Ya. Ya misal contoh saya ngutus santri, Fadil, ente ke Kalimantan Dil. Wah saya lihat Fadil orangnya kuat, udah gak terpengaruh sama cewek sama duit. Udah gak doyan dia tuh. Udah bisa udah punya hikmah, ifah, saja'ah sama adalah wah gitu. Diutus ke sono. Jadi mujahid dia berjuang. Ngelawan preman, ngelawan orang-orang jahat, dakwah di sana. Nah tapi kalau kitanya lemah ya. Tertawarin sama orang sono, Dil. Anda lihat ente kayaknya belum punya pasangan, mau gak ame tetangga aneh. Tapi ente berhenti ngajar. Mau gak Dil kira-kira Dil? Nah, boleh dah. Ya gitu. Boleh akhirnya berhenti ngajar tuh. Karena gak kuat. Ya kayak Rasul kan? Ya Muhammad, kalau engkau mau, aku berikan engkau jabatan, aku berikan engkau perempuan, aku berikan harta. Apa kata Rasulullah? Kalau matahari tangan kanan saya, kalau bulan di tangan kiri saya gak bakal serahkan itu. Artinya dakwah ini gak bakal berhenti. Tuh Rasul udah kuat, kita belum tentu. Ya. Ustaz Andi, nanti berhenti ngajar dah, aneh kasih 1 miliar, ya dah boleh dah, buat pergi pesantren. Kan ceritanya begitu ya, ceritanya gitu. Fa'innal mubariza, karena sungguh orang yang bertarung, yustahabu disunnahkan, lahu bagi dirinya, at-tahajjum menyerang ala sofil kufar kepada pasukan orang kafir tuh. Kalau memang udah kuat keyakinan kita, serang, dakwah, pergi keluar, khuruj gitu. Wal ajiza yukrahu talik. Adapun orang yang lemah dimakruhkan dia itu perang.
Makanya siapa tuh namanya? Sahabat Abu Zar Al-Ghifari, kecil orangnya. Rasul nggak kasih perang. Kata Rasul, ya Abu Zar ente jagain para perempuan aja di sini dah, di Madinah tuh. Ya gitu. Dipulang dia nangis, diambil pisau, diambil pedang. Ya Rasul minimal saya titip nih sebagai perwakilan saya gitu. Nggak bisa pergi perang, minimal apanya ngikut? Senjatanya ngikut tuh. Abu Zar Al-Ghifari. Wa min hadzal asal, dari atas asal inilah ghalita man dhanna, maka salah orang yang mengira anna wadhaifad du'afa, bahwa tugas orang-orang lemah kadhaifil aqwiya fiddin, itu seperti tugasnya orang-orang kuat dalam agama. Ya, jangan disamain. Ya, tugasnya orang kuat beda ame orang lemah gitu. Begitupun sebaliknya. Ya, jadi jangan anggap semua orang kuat. Ya, ente masuk pemerintahan, wah pas banget emang dia ini demen sama duit, udah jadi. Makanya nyuruh masuk pemerintahan, berjuang di pemerintahan orang yang nggak doyan apa? Duit, nggak doyan perempuan. Nah ini ada orang doyan buat duit sama perempuan, udah jadi udah masuk sono, nggak balik-balik lagi tuh. Gitu. Hatta qala ba'du masyayikh sufiyah, sampai berkata sebagian para tokoh sufi, man ra'ani fil ibtida shara siddiqa wa man ra'ani fil intiha shara zindiqa. Nih kalimat ajib ya. Kata sebagian sufi, siapa orang melihat aku dalam permulaanku, aku masih belajar, masih nyantri, masih ngaji, belum jadi guru, belum jadi ulama, shara siddiq, dia akan menjadi orang yang siddiq, menjadi wali. Tapi siapa yang melihat aku ketika aku sudah sampai, sudah selesai, sudah jadi guru, shara zindiq, akan jadi orang yang zindik. Ya, apa zindik? Tahu zindik? Orang yang merasa tinggi padahal nggak tinggi, orang yang merasa wali padahal bukan wali, orang yang merasa mulia padahal bukan mulia, cuman angan-angan saja. Ya, makanya kalau ente ngelihat ada seorang sukses di umur 40 tahun dan ente ngikutin dia di umur 40 tahun, ente salah. Kenapa? Karena di umur 40 tahun dia sudah mapan. Coba lihat di umur 20 tahun dia ngapain itu? Berdarah-darah dia, dagang, usaha, ini itu, wah mati-matian, sampai umur 40 tahun sudah mapan. Jangan nyontoh pas sudah 40 tahun. Ya, makanya Syekh Abdul Qadir Jilani waktu beliau punya murid nih, kata guru kita Kyai Yusuf, Syekh Abdul Qadir pernah diprotes sama orang tua wali santri beliau. Kata wali santrinya gini, ya Syekh, ente kok makan enak-enakan pakai ayam? Anak aneh di pondok ente makan gak enak. Syekh Abdul Qadir Jilani lagi makan ayam, tulangnya dilempar, tung jadi ayam. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau anak ente udah bisa begini baru boleh makan ayam gitu. Ya. Kalau Indra terong lempar jadi terong gitu sih. Emang masih terong, gak berubah. Ya. Jadi jangan disamain gitu. Ya. Yang namanya orang waktu nyantri jangan disamain, udah. Guru kayaknya enak banget baca kitab, lancar banget, kayaknya gak pernah baca kamus kayaknya dah. Iya itu gak lihat aneh zaman dulu nulis di tangan sini koro'a, yakro'u, nazala, yanzilu. Ente gak pernah lihat aneh lagi nulis kosakata di tangan. Gak pernah lihat aneh lagi bawa kitab banyak. Sekarang kan udah enak kan, simple pakai tab gitu. Dilihat dulunya gitu, jangan lihat sekarangnya gitu. Ya. Yani annal ibtida, kata Imam Ghazali, yakni yang kumaksud adalah bahwasanya permulaan yaktadil mujahadah zahirah, itu membutuhkan usaha yang zahir, perjuangan yang nyata, lil ayuni bikathratil ibadat, dengan banyaknya ibadah tuh. Jadi yang namanya orang itu masih muda, masih mujahadah itu memang ya itu berat gitu. Ya. Wa fil intiha yarji'ul amal ilal batin, dan ketika di masa tua sudah sampai dia, maka kembalilah amal itu kepada batin. Jadi gini, amal kan ada dua ya, zahir sama. Orang-orang pemula itu banyakin amal zahirnya. Dan ketika nanti sudah tua, fisik udah mulai lemah, kadang amal itu balik ke batin. Yang tadi sholatnya 100 rakaat, mungkin setelah tua jadi 10 rakaat. Tapi sama nilainya dengan 100, karena amal itu sudah melekat di dalam dirinya. Gitu. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri ketika sudah beliau menjadi seorang guru, beliau masih pakai tasbih. Harusnya orang kalau sudah tinggi tingkat ma'rifatnya nggak perlu tasbih.
Sampai ditegur sama muridnya, wahai guru, engkau kan sudah begini mulia, kenapa masih pakai tasbih? Itu buat pemula itu. Apa kata Imam Hasan Basri? Saya tidak akan meninggalkan sesuatu yang dengan itu saya memulai. Tawaduknya gitu. Ya, jadi kalau ente sekarang pakai peci hitam, nggak pakai imamah, nanti jadi ulama, begitu juga. Nah itu kayak Mas Al Basri, jadi nggak berubah. Ya, jadi tetap seperti awal mula beliau itu ya belajarnya. Ya, fayabqal qalbu ala dawam fi aini syuhud wal hudur. Ketika dia amalnya kembali ke batin, maka tetaplah itu ya hati ala dawam dalam terus menerusnya. Fi aini syuhud wal hudur, dalam ya penyaksiannya dan hadirnya hati. Jadi sama. Ya, itu yang disebut dengan apa tuh? Sholatul daim. Ya, sholat daim. Dia enggak sholat secara zahir, tapi batinnya sholat. Dia ingat Allah, dia ruku, dia sujud tuh. Wa taftur zawahirul a'dha, bahkan nanti akan lemah zahir anggota tubuhnya sebagaimana dikisahkan gitu ya. Jadi pentingnya amalan istiqomah itu. Ente kalau seandainya istiqomah sholat malam, ente sakit misal kata nggak bisa bangun, maka sepanjang ente sakit ente nggak sholat dianggap sholat. Kenapa? Dulu masih sehat sholat. Gitu. Bahkan ada kata Hai Umar ya dalam sebuah kitab, saya lupa kitab apa itu. Orang yang lagi menghafal Quran, ketika dia lagi menghafal Quran meninggal padahal baru juz 1, maka diteruskan hafalan dalam kubur sampai hatam. Dan dia termasuk hafiz Quran karena niatnya, bukan karena baru selesai juz 1, bukan. Itu. Ya, jadi niatin dah tuh ya setahun 1 ayat gitu kan nih. Aneh OTW proses hafal Quran guru nih setahun 1 ayat, itu masih dianggap loh. Antum masih penghafal Quran walaupun setahun 1 ayat. Karena yang Allah lihat kan niatnya. Ini roman-romannya kayaknya sampai tahun 2050 misalnya gitu kan gitu. Fa yudhannu anna dzalika tahawunun bil ibadah. Orang mengiranya ente lagi meremehkan ibadah. Orang mengiranya ketika melihat orang tua nih yang tadi istiqomah di masa mudanya, pas lihat udah tua kayaknya ngeremehin ibadah. Ibadahnya enggak banyak. Wahai hata, tapi enggak begitu. Jauh sekali dari pandangan itu. Fadzalika istighraqun bimukhil ibadah. Itu seorang syekh yang tua tadi yang mungkin secara zahir udah enggak ibadah kayak masa mudanya, itu sedang tenggelam dalam intinya ibadah. Walubabiha wa ghayatiha, dan puncaknya ibadah. Apa itu? Apa itu puncaknya ibadah? Al-ubudiyah, al-iftiqar, ya, rasa butuh kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita ngelihat ada orang duduk nggak ibadah, secara pandangan mata kita kan ini orang nggak ibadah. Sebagaimana saya cerita tadi ya kemarin malam kalau nggak salah ya tentang seorang apa tuh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi suatu hari ngelihat dia punya sepupu masih kecil nih, sepupunya siang-siang minum, perempuan minum. Syekh Mutawalli Sya'rawi marah. Kalau bahasa marahnya tuh nggak mau ngobrol sama dia. Kenapa? Ente kok bisa-bisanya nggak jaga kehormatan Ramadan. Emaknya lihat nih kok Sya'rawi udah beberapa hari aneh nih nggak ngajak ngobrol saudaranya. Padahal biasanya ngobrol, nyuruh ini nyuruh itu dan sebagainya. Ditanya mamanya, ya Sya'rawi kenapa ente nggak mau ngobrol lagi sama saudara ente? Wahai ibu, saya lihat tengah hari bolong dia minum pas lagi Ramadan. Emaknya ketawa. Ya Sya'rawi, emang ente nggak tahu perempuan umur segitu lagi head? Pandangan mata menipu Imam Sya'rawi tadi. Artinya sejak saat itu kata beliau bilang, saya tidak lagi menggunakan mata saya untuk menilai orang benar apa salah. Gitu. Itu merubah hidup beliau itu. Sama kayak kita kan. Kita ngeliat orang nih lagi duduk, kata kita nggak ibadah. Kata mata kita nggak ibadah dia. Tapi dia lagi tafakur, dia lagi zikir, dia lagi muhasabah dirinya. Ya. Tafakkuru sa'atan khairan min ibadati alf sanah. Merenung sesaat, berpikir sesaat lebih afdal daripada ibadah 1000. Dia lebih ibadah ketimbang yang lagi sholat di masjid lagi diri begitu. Cuman mata kita yang nipu. Kok guru kagak sholat sih? Aku ngerokok udah kata Haji gitu. Lo guru aja nggak sholat. Ya ahi, jangan contoh guru udah nyampe. Ente sholat 1000 rakaat, guru ente cuman duduk tafakur, itu lebih afdal guru ente yang duduk sambil ngerokok ketimbang kita yang lagi sholat. Jadi jangan dicontoh, makanya jadi zindik begitu. Karena nyontoh orang dengan sesuatu yang zahir, yang dilihat matanya doang.
Itu kan kisahnya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad kan. Imam Ahmad lagi sholat, Imam Syafi'i lagi tiduran. Kata anaknya, kok guru ayah begitu sih tiduran sepanjang malam? Ternyata Imam Syafi'i sedang merenungi masalah-masalah umat. Kalau kita kan masalah diri THR gimana, ini gimana tuh. Gitu. Jelas ya, paham. Jadi kita jangan nyontoh sesuatu yang kita lihat secara dohir salah. Kita belum makomnya gitu. Ya, paham gak? Itulah mata begitu bisa nipu kita. Kita lihat orang gak pernah sedekah, ternyata subhanallah sedekahnya lebih afdol dari kita. Dia gak ngelis, tapi sedekah sirnya ajib, luar biasa. Kita udah berkomentar kemana, wah ini orang pelit, ternyata sedekah sirnya luar biasa. Sedekah jahar boleh, terang-terangan boleh, diam-diam boleh, yang gak boleh apa tuh? Diam-diam gak sedekah. Tapi pengen dikata sir gitu ya. Pengen dikata sir gitu. Tapi gak pernah sedekah kan, na'udzubillah min. Allah tuh ya. Ini kita sering ketipu sama mata kita tuh. Walakinna a'yunal khafafish, akan tetapi mata-mata kelelawar. Nah ini dia. Takillu andaraki nuris syams, itu tidak mampu untuk menangkap sinar matahari. Kan kalong kan nggak ngeliat siang-siang kan itu. Gitu. Jadi inilah kenapa kita sering tertipu dengan sosok para aulia, karena kita hanya melihat dohirnya. Sehingga dikatakan dalam sebuah makalah, wali itu cirinya dia datang orang nggak ngeh, pulang orang nggak ngeh. Terus kita bilang begini, guru, masya Allah itu Syekh Fulan, Kiai Fulan, datang orang sambut itu. Datang orang diri semua menyambut kedatangannya. Saya yakin dia wali min auliaillah. Nggak gitu juga. Banyak wali-wali yang datang orang nggak ngeh, pulang orang nggak ngeh. Ya, pernah ada orang bilang gitu, guru, masya Allah saya kalau ngeliat muka dia adem banget, ulama gitu, mukanya adem banget. Tuh kayaknya makomnya tinggi guru. Ini khofafish ini. Menilai orang dari mukanya. Nah kalau emang orang, ya kita kan kalau ngeliat ulama Indonesia kan umumnya kan kulitnya sawo matang. Coba ente lihat Syekh Syarawi apa gue kulitnya. Apakah putih? Kalau menilai ulama itu dari bulenya, berarti orang Eropa wali semua itu. Pakai imam, ente pernah gak orang Eropa kalau pakai imamah itu putih cerah itu mukanya. Makanya kata Syekh Abdullah Syarani ketika bertanya kepada Syekh Ali Al-Khawas, wahai guru, saya mau nanya apakah betul orang kalau mukanya cerah itu pertanda wali atau orang soleh? Oh enggak, orang mukanya cerah karena hatinya gelap. Masya Allah, nusuk buat itu. Orang tuh mukanya cerah karena hatinya gelap. Kalau Allah pengen cerahkan orang, Allah cerahkan hatinya tapi enggak mukanya. Itu, makanya kita jangan mengukur orang dari apanya tuh, mukanya gitu. Lihat Radit kayaknya putih banget tuh, kayaknya wali Radit ini. Mukanya cerah, bukan cerah belum tidur semalaman, pucet mukanya kan gitu. Ya. Gitu ya. Jadi umumnya orang kan begitu, dia akan menilai orang itu dari zahir gitu. Makanya sulit belajar sama ulama karena patokan di ulama apa tuh? Yang sering banyak undangan. Wah ini baru nih undangan. Kemarin saya bilang kan, jangan tertipu dengan orang manggil kita ustadz. Jangan tertipu dengan banyaknya undangan gitu. Karena nggak jaminan selamat juga gitu. Yang pasti manfaat, tapi selamat belum tentu gitu ya. Nah, wadhifah khamisah, tugas yang kelima lil muta'alim, bagi seorang murid. Apa ya tugasnya? Alla yada'a fannan min fununil ilmi wa naw'an min anwa'ihi illa wa yandur fihi nadharan yattali'u bihi ala ghayatihi wa maqsidihi wa tariqihi. Tugas yang kelima bagi seorang murid, dia tidak meninggalkan satu cabang ilmu pun. Ya. Jadi kalau misalnya guru nawarin misalnya mau belajar ilmu mantik kah? Ayo. Mau belajar ilmu tahsin kah? Ayo gitu, ayo aja udah. Jangan pakai pilih-pilih. Kayaknya masyarakat nggak butuh ilmu ini, jangan. Semua kita pelajarin gitu. Yang kita mampu pelajari. Cuma nanti dibahas lagi Imam Ghazali itu. Wa nau'an min anwa'ihi, dan ya, jenis daripada jenis-jenis ilmu. Illa wa yanduru fihi nadharan, akan tetapi kita mesti melihat di dalam ilmu tersebut dengan pandangan yattali'u bihi, yang kita lihat kepadanya itu ala ghayatihi, atas tujuan ilmu itu. Tujuannya apa ilmu ini? Maksidihi, maksudnya apa? Torikihi, metodenya gimana itu? Ya. Apalagi anti dengan ilmu nahu sorob, ini udah nggak bakal nih.
Ya, karena gak ada ceritanya para aulia yang kita tahu ini illa mereka itu memperdalami itu. Ya gitu. Kalau mungkin misalnya aneh nggak mau belajar mantik karena kata Ibnu Solah haram gitu, masih mending. Walaupun kata Imam Ghazali kudu mesti gitu. Nah tapi kalau yang mukhtalaf tadi ya silahkan ente boleh pilih yang haram atau yang halal silahkan. Tapi kalau yang muttafaq jangan sampai kita tinggalin sama sekali. Ya. Summa in sa'adahu, kemudian jikalau membantunya al-umru, umur panjangnya, wawatatshul asbab, dan datang kepadanya sebab-sebab, tolabat tabahhura fihi, maka dia kalau bisa mendalami ilmu itu. Ya, kalau umurnya panjang, faktor pendukungnya banyak gitu. Misal contoh bininya nggak rewel, ya, anaknya diem taat, duitnya ada, beli kitab bisa. Nah itu. Kadang-kadang faktor kitab juga ngaruh juga kitab nih. Ayo kita belajar tafsir Tobari. Tafsir Tobari segini. Makanya saya Syarawi ini beliau cerita begini. Ada hal yang diantara yang mengubah diri saya. Itu saya waktu kecil saya pengen jadi petani. Saya nggak mau jadi orang alim. Saya mau jadi petani. Karena bapak saya, orang tua saya petani. Tapi bapak saya pengen saya masuk Azhar. Ya, bahkan saya Syarawi dalam kisahnya beliau itu ketika dites Quran. Karena sudah hafal emang. Disalah-salahin, dibaca mundur. Lulus. Ditanya kok lulus? Katanya baca mundur aja bisa, gimana lempeng gitu itu. Padahal ya disalah-salahin itu. Dan yang unik ketika beliau pengen udah masuk Al-Azhar, pengen keluar dari Al-Azhar, dibikin bagaimana orang tuanya putus asa. Ya, pas orang tuanya datang ke Al-Azhar, dibilang nih sama tukang toko buku, bang, nanti kalau orang tua gue nanya, ini kitab-kitab yang tebal-tebal, ini kitab yang aneh pelajarin begitu. Padahal pelajaran Mesir tuh murah-murah, tipis-tipis murah-murah, nggak ada yang tebal-tebal, nggak ada. Akhirnya disepakatin lah Syekh Syarawi beli kitab yang banyak, itu tafsir Tobari, tafsir Ibnu Katsir, semua tafsir yang tebal-tebal diturunin semua. Padahal zaman itu seharga kebo sekali sekarang, puluhan juta itu kitab, diturunin semua. Orang tuanya udah geleng-geleng nih Syarawi beli apa nih? Kitab yang tebal-tebal, puluhan juta keluar. Kalau kata bahasanya jual apa? Sampai jual kebo, jual sawah gitu. Nah selepas dari situ, ya Syekh Syarawi, orang tuanya hebatnya orang tuanya diikutin. Padahal niatnya beli kitab banyak biar apa tuh? Biar orang tuanya nyerah, udah dah nggak usah mondok lagi dah lo, belajar lagi dah, habis duit gue begitu. Tapi yang unik ketika orang tuanya pengen pulang di kereta di stasiun, orang tuanya bilang begini, ya Syarawi ya Bunaya, aku tahu kitab yang kau beli itu bukan kitab pelajaranmu. Aku khawatir kalau aku tak belikan kau akan menganggap aku ini pelit. Aku nggak akan pelit gak? Makanya aku belikan. Tapi aku tahu itu kitab bukan pelajaranmu. Pulang orang tuanya Syekh Syarawi berubah tuh. Ya, kenapa tuh? Karena akhlaknya orang tuh luar biasa tuh. Dia udah tahu itu bukan kitabnya, tapi tetap dibeliin demi anaknya belajar. Akhirnya Syekh Syarawi karena kitabnya banyak dibaca atu-atu, lembar per lembar kadang diulang-ulang sampai hafal tuh semua kitab. Ya. Dan ternyata setelah beliau sudah hafalkan tuh kitab dari mulai judulnya, daftar isinya, sampai isi-isinya, pas pulang bener. Ulama-ulama di kampungnya itu pada geleng-geleng lihat Syekh Syarawi. Kenapa? Masih muda kitabnya banyak banget. Ya. Kalau bahasa kata ya Allah lu belajar jauh-jauh, orang tua lu susah tuh gara-gara lu minta beliin kitab mulu gitu. Tapi luar biasa ketika dites satu-satu tuh semua pertanyaan dijawab sama Syekh Syarawi dengan kitab-kitabnya sampai halaman-halaman itu. Gitu ya. Itu berubah tuh. Cuman gara-gara apa tuh? Satu kalimat tadi itu yang merubah. Makanya itu akhlak itu. Ya, akhlak itu kadang yang bisa ngerubah orang gitu. Ya. Seandainya orang tuanya ngomel gitu. Beli kitab banyak banget, berubah enggak Syekh Syarawi? Enggak jadi Syekh Syarawi yang sekarang. Gitu ya. Nah, itu yang susah gitu. Ya, tuh. Nah. Fa innal uluma kullaha, karena semua ilmu itu muta'awinatun, saling membantu. Tuh, saling membantu. Ba'daha murtabitun bi ba'din. Sebagian itu saling apa? Saling berikatan. Contoh nahwu sama shorof terikat. Nahwu sama balaghah terikat. Sampai nahwu sama fikih terikat. Semua ilmu terikat. Makanya enggak ada yang sia-sia kita belajar ilmu. Wa yastafidu minhu fil hal, dan ia dapat memanfaatkan ilmu itu ya pada masanya langsung. Alla yakuna muadian, afwan.
agar ia bisa mengambil manfaat dari ilmu itu secara langsung, an la yakuna muadian, hendaknya dia tidak memusuhi zalikal ilmi, akan ilmu tersebut. Bisa babi jahli, lantaran dia belum tahu. Nah ini dia. Kebanyakan orang ngedenger ilmu yang belum tahu dia musuhin. Ya. Dia baru denger nih, kayaknya nggak begitu dah. Kayaknya salah dah. Nah itu tuh, kebanyakan orang begitu. Mendengar yang baru asing, ditolak tuh ilmu. Misalnya saya bilang gini, udah bagusnya tarawih itu misalnya 8 gitu. Mungkin kita yang biasa 20 nolak. Oh enggak kok gini. Padahal kita belum tentu tahu ilmunya gitu. Ya. Ada satu hadis yang populer tuh, hadis tentang tarawih kan. Di malam pertama pahalanya ini, malam kedua pahalanya ini, malam ketiga. Itu hadis palsu. Gampang tahu palsunya gimana? Lah zaman Nabi emang ada tarawih. Yang kedua, kan Nabi cuma 3 hari. Ini kok sampai hari ke-30? Istilah tarawih aja itu ada setelah zaman Nabi. Dulu sahabat kenal qiyamul lail, selesai itu. Kan ketahuan banget ya. Kayak hadis maulid kan, man azoma maulidi. Siapa yang mengagungkan maulidku? Lah maulid aja ada setelah zaman Nabi. Itu. Sehingga ada kesimpulan orang bisa tahu hadis palsu cukup dari sejarah. Cukup dari apa? Sejarah. Gitu. Jadi kalau ada misal orang bilang Rasul Wahabi, ngawur namanya. Wahabi kapan adanya? Rasul Sufi, sama lagi itu. Ya, gitu. Fa innan nas a'da'u ma jahilu, karena manusia musuh dari apa yang mereka enggak tahu tuh. Makanya kalau kita ngaji kosongin dulu kelas kita. Ya. Ada pernah kejadian, ada seorang guru bilang merasa aneh dengan penyampaian seorang kiai penceramah. Kata kiainya gini, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'ah. Wah, ini kan harusnya kan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Tidak ada orang yang takut kecuali ulama. Tapi ketika dibaca innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'ah, berarti yang takut siapa? Hanya yang Allah takutin adalah siapa? Ditolak pendapat itu. Ya, ditolak. Kenapa? Baru dengar nih, asing ini. Ternyata dalam kitab syarah Ihya, kitab Ithaf ada penjelasannya. Innama yakhsyallahu itu maknanya bukan takut, tapi segan. Allah tuh segan sama ulama. Ya, sama sebagaimana Allah segan sama orang tua yang udah beruban. Begitu. Ada di kitab Ithaf, cuman kadang-kadang kita karena baru dengar merasa itu salah gitu. Langsung kita musuhin, langsung kita salah itu, padahal enggak begitu. Qala Allah Ta'ala wa id lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadza ifkun qadim. Ketika mereka lam yahtadu bihi, tidak mengambil petunjuk dengannya, mereka itu mengatakan hadza ifkun qadim. Ini Quran adalah kebohongan yang lalu, artinya kebohongan dari masa lalu. Wa qala syairu wa man yakudha famin murrin maridin yajid murran bihil ma'a zulala. Siapa orang yang tidak memiliki mulut, siapa orang yang punya mulut lagi pahit, lagi sakit, dia akan merasakan pahit air putih yang segar. Air putih yang segar itu enggak pahit. Tapi gara-gara mulutnya pahit, sakit pahit. Ya. Jadi pernah kejadian ada orang menilai ulama ketika ceramah. Ulama kalau disuruh ceramah nggak bisa. Ulama ya, yang kerjanya baca kitab, meneliti, menahkik, disuruh ngomong ceramah nggak bisa. Ya ngomongnya apa adanya aja. Gitu. Tapi jangan nilai apa tuh? Keilmuannya gitu. Ya. Kan kita tahu tuh ya, ada ulama-ulama yang kayak model siapa ya kalau di kita nih, Quraisy Shihab lah gitu kan. Enggak bisa ceramah itu beliau. Dia nyampe di ilmu. Cuman nggak kayak kita jamaah, nggak gitu, nggak gitu. Ya, tapi orang banyak menilainya dari situ. Ya. Fala yang bagi lil akili, maka tidak patut bagi seorang berakal an yastahina bi syai'in min anwa'il ulum. Dia meremehkan sedikit pun dari jenis ilmu, nggak boleh. Jangan ngeremehin tajwid, jangan ngeremehin nahu, jangan ngeremehin apapun ilmu, sekecil apapun itu. Bal yang bagi an yuhassila kulla ilmin. Akan tetapi yang bagus dia hasilkan setiap ilmu, dia pelajari setiap ilmu.
Wa yu'tiyahu haqqahu wa martabatahu, diberikan haknya dan tingkatannya. Ya, kasih ilmu sesuai tingkatan. Kayak misal contoh gini, kita belajar nahwu, belajar fikih. Tinggian mana makomnya? Fikih apa nahwu? Fikih. Kenapa fikih? Karena nahwu wasilah. Ilmu wasilah tidak bisa mengungguli ilmu goyah. Tujuan. Tapi tanpa adanya goyah nggak bisa mencapai. Jadi haknya nahwu apa? Nahwu itu hanya wasilah. Kalau yang namanya wasilah jangan lama-lama. Makanya belajar nahwu jangan apa tuh? Lama-lama. Belajarnya. Nah, Ustadz saya udah 5 tahun nggak bisa-bisa. Ente kurang latihan. Bukannya nggak belajar nahwu, udah belajar, cuman kurang latihan gitu. Karena ilmu skill bicara, skill baca itu skill latihan gitu. Kita nih udah jarang buka kitab, hilang itu ilmu. Itu kayak belajar mobil kan, bisa mobil dulu, belajar 3 tahun lalu, belajarnya per setahun sekali gitu, makainya, lah susah, tumpul. Gitu. Ya. Fa innal uluma ala darajatiha, karena ilmu-ilmu itu sesuai tingkatannya. Imma salikatun bil abdi ilallah, ada yang menjadi ya penyampai dia seorang hamba kepada Allah, atau mu'inatun ala asbabis suluk, atau dia itu ilmu membantu sebabnya ia bisa suluk. Ya. Makanya nikmatnya bisa baca kitab nih kalau buat saya pribadi ya. Saya kalau dengar kalau nikmati bahasa Arab, saya kalau dengar ceramah Habib Umar, Habib Ali, dan guru-guru lain, saya nggak pakai translate bisa. Itu enaknya. Karena jauh bedanya ente denger sambil nonton translate-nya, ame ente denger sambil lihat mukanya guru. Kita kan kalau nonton film, kalau nonton video, kalau ada translate kan kita nonton translate ya kan. Kadang-kadang mukanya samar-samar gitu. Itu beda gitu. Apalagi yang sedihnya kalau kita ngimpi ketemu ulama pakai bahasa Arab gitu. Ngomong ngasih nasihat panjang. Kita nggak paham. Padahal bisa jadi tuh nasihat penting tuh ya. Itu diantara ya asbab kenikmatan kita bisa belajar bahasa Arab. Dan itu sifatnya mu'inah ya. Walihada oleh walaha manazilu murattabatun fil kurbi wal bu'di minal maqsidi. Dan ia memiliki kedudukan yang tersusun dalam kedekatannya atau jauhnya daripada tujuannya. Wal quwamu biha, dan para penjaga ilmu merupakan hafadhah. Ya, penjaga ilmu itu merupakan para hafazah. Apa sih hafazah? Para penghafal, para penjaga. Ya. Jadi ada nih orang-orang yang ditugasin jagain ilmu itu santri. Ya. Makanya Al-Azhar pernah saya bilang di awal dulu, Al-Azhar itu kalau santrinya nggak masuk nggak apa-apa. Kenapa? Karena aneh nggak butuh banyak. 3 orang, 5 orang ente bisa mewarisi ilmu aneh cukup. Gitu. Ya, sama di markas gitu juga. Kadang kalau Ramadan kan ada yang tidur kan ya, ada yang lagi ngaji tidur gitu. Ya sebenarnya nggak perlu banyak, 1 orang aja bisa menggantikan guru, ilmunya dan zahirnya dan batinnya itu sudah cukup. Seperti apa dia? Kahafadhatir ribat, seperti penjaga pos pertahanan. Wathugur, penjaga batas wilayah. Ala tariqil jihad, di jalan jihad, wal haji, jalan-jalan haji ya. Walikulli wahidin minha rutbatun, masing-masing darinya ada tingkatannya. Tuh. Kemudian wadhifah as-sadisah, tugas yang ke-6. Apa itu? An la yakhuda fi fununin minal ulumi daf'atan. Jangan kita masuk kepada ilmu sekaligus. Dalam satu waktu belajar semua. Neng, belum tentu semua orang mampu ini. Gitu. Ya. Bal yura'i tartib, akan tetapi dia jaga urutannya gitu. Fal fayabda'u bil ahammi fal ahammi, maka dimulai dari pelajaran yang paling penting kemudian yang paling penting. Wala yakhudha fi fannin hatta yastawfiya al fanna alladhi qablah, dan jangan masuk ke cabang ilmu lain sampai pelajaran yang sebelumnya itu sudah sempurna. Fa innal uluma murattabatun, karena ilmu itu ada urutannya, tartiban darurian, dengan tertib yang mesti. Contoh gini ya, jangan sekali-kali ajarin balagoh, apalagi ma'ani. Ame orang yang belum belajar nahwu sorok, jangan. Itu daruri itu. Sama usul fikih. Saya pernah dulu waktu awal-awal masih inilah ya, masih murojaah lah hitungannya.
Jadi saya buka kelas usul fikih karena kan sudah belajar apa kitab-kitab yang itu tuh ya, Mabadi, Sulam, Bayan. Udah belajar kita nih. Saya bukalah kelas, saya buka kelas usul fikih. Pas kita buka pembahasan masalah apa tuh? Masalah amr. Al aslu fil amri wujub. Asalnya perintah itu wajib. Jadi kalau ada sigot fi'il amr maka itu tandanya wajib. Nah, yang ngaji nanya, fi'il amr apa Ustaz? Wah, ente nggak tahu fi'il amr? Nggak tahu. Ya, kita ulang lagi. Kita ngaji nahu. Nggak bisa lengkap. Makanya usul fikih itu menurut saya pribadi ilmu paling ujung setelah kita belajar nahu, sorof, balagoh, ilmu hadis, ilmu fikih baru usul fikih. Makanya santri di sini belum belajar kan? Karena emang belum sampai. Ya, kayak misalnya saya jelasin, ada 2 hadis. Jika ada 2 hadis yang sama kedudukannya, ini sahih, ini sahih, maka menangkan yang paling sahih misalnya gitu. Nah ini belum belajar sahih, belum tahu hadis sahih, syarat hadis sahih apa? Berarti kan belajar apa tuh? Ulumul hadis dulu. Nah itu namanya doruri, mesti, nggak bisa dilengkap. Lain ame ngaji tasawuf. Nah kalau ngaji tasawuf rada ringan. Kenapa? Karena yang baru-baru ngikut pun bisa ngikut yang sama yang lama. Tuh. Gitu. Makanya orang kalau frustasi belajar fikih, dia larinya kemana tuh? Tasawuf. Kenapa? Lebih ringan, enak di hati kan gitu. Padahal nggak seperti itu juga itu. Ada kelas-kelasnya juga. Naam ya. Wa ba'duha tariqun ilal ba'di, sebagian ilmu itu menjadi jalan bagi ilmu yang lain. Wal muwaffaq, orang yang diberikan taufik atau orang yang berhasil, man ra'a dzalika tartib ya wa tadrij, orang yang memperhatikan urutan itu dan ya step by stepnya tuh. Ya, dan tingkatannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, adalah orang-orang yang kami datangkan kepada mereka kitab, mereka membaca dengan sebenar-benarnya bacaan. Maksudnya apa? Haqqa tilawatih, la yujawizuna fannan, mereka tidak melewati satu cabang ilmu, hatta yuhkimuhu, sampai disempurnakan dulu ilmu dan amalnya. Seperti siapa itu? Abdullah bin Umar ya. Beliau menghafal Al-Baqarah dalam waktu 8 tahun. Ketika ditanya kok lama banget 8 tahun? Karena ketika beliau belajar, beliau hafalkan dan amalkan. Makanya lama. Ya, Al-Baqarah berapa sih? 2 juz setengah kan? Biasanya berapa nih para hafiz ngafal gituan? Bisa sebulan Al-Baqarah? Bisa, kalau mungkin kecerdasannya lebih. Gitu. Tapi beliau ini tidak melewati ayat melainkan apa tuh? Dihafalkan dan diamalkan. Ya. Wal yakun qasduhu min kulli ilmin yataharrahu at-taraqqiya bihi ila ma fawqahu, dan hendaknya ia jadikan tujuannya dari setiap ilmu yang dia pelajari, yang dia cari, at-taraqqiya, untuk meningkatkan dirinya kepada ilmu yang di atasnya. Ya. Jadi gitu. Kalau kita ngaji harus berjenjang gitu. Jadi ada kurikulum umum, ada kurikulum khusus. Contoh misalnya gini, contoh ya, Indra misalnya. Indra ini kalau ngaji sama kita bareng-bareng, tapi Indra harus punya kurikulum khusus. Saya memang kalau ngaji bareng Satrenal, tapi jangan merasa sama gitu. Ini nauzubillah min dzalik, ya, ada orang gitu. Ya. Dia belajar nih, kan Muallim Syafi'i Hazami kan, punya murid namanya Abuya Saifuddin Amsir. Punya murid kayak Sofwan Nizomi, punya murid kayak Bunyamin, kayak Yusuf dan sebagainya. Murid-murid beliau ini kiai-kiai. Nah kebetulan kita ngaji bareng sama mereka, sama Buya Saifuddin Amsir. Terus kita ditanya, lu ngaji di mana? Wah, aneh ngaji sama Muallim. Itu kayak Saifuddin Amsir tuh, itu teman aneh ngaji tuh. Ya. Itu seleti sama aneh. Ngomongnya begitu. Emang bener sih, ente duduk bareng sama beliau. Cuman man anta laulakum kan gitu ya. Si ente siapa? Itu. Mungkin nanti ada juga yang bilang begitu. Dulu nih Ustadz Mukhlis tuh lettingan aneh sih gitu. Allah tuh ya. Jadi secara ngaji emang mbak aneh bareng sama Buya Saifuddin Amsir, tapi ilmu aneh jauh, aneh mah masih ikro. Beliau udah alfiyah kan begitu. Jadi kita harus punya kurikulum diri kita
sendiri, dan itu kalau bisa privat. Kenapa? Karena nggak bisa kita belajar kalau nggak privat. Nah kita ngikutin yang lain pinter. Ya kita bebel kan gitu. Yang lain paham, kita nggak paham. Tapi juga kita harus ngikutin yang umum. Gitu. Jadi yang umum ada, yang khusus ada gitu. Jangan tahu kalau khusus semua nggak ada yang ngaji nih. Kayaknya aneh belum nyampe dan Mizanul Amal, aneh ini kita sapina gitu. Nah nggak ada yang ngaji, nggak, kita mesti ngikut. Karena jujur saya bisa begini, karena saya suka nimbrung sama kiai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, man jalas janas gitu. Mungkin kita nggak paham, tapi karena kita sering duduk bareng lama-lama ngerti begitu. Jadi juga jangan privat doang, tapi juga ada kelas umumnya gitu. Paham ya? Wa yang bagian la yahkum ala ilmin bil fasadi liwuqu'il ikhtilaf baina ashabi fihi. Jangan pernah kita menghukumi satu ilmu itu rusak liwuqu'il ikhtilaf karena adanya perbedaan baina ashabihi fihi, karena ada perbedaan antara orang-orang yang di dalamnya. Ya. Ilmu fikih misalnya, fikih ntar ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Jangan kita bilang wah ini ilmu rusak. Sama kita kiaskan ya, nih banyak nih ya. Pondok rusak. Ini pondok gak bener nih. Kenapa? Karena di dalamnya pengurusnya ada yang ribut. Pondok mana yang gak ada ribut? Pondok mana enggak yang santrinya semua taat semua. Pondok mana? Enggak ada. Di pondok pasti ada yang malas, ada yang rajin, ada yang kabur, ada enggak? Ada yang bener, ada yang enggak bener. Pasti ada semua pondok gitu. Makanya saya suka miris kadang-kadang ada orang tua santri, wah Ustadz pondok di sono nggak bener. Nah ini ente yang nggak bener, gitu. Karena kalau ente bener nggak bakal keluar dari pondok, bener gak? Biasanya kan santri yang nggak bener kan yang keluar yang nggak bener, iya bener gak? Ini santri taat, sholat rajin, ibadah rajin, ngaji rajin, keluar gak dia? Enggak, yang keluar tuh yang nggak bener. Siapa yang lihat pondok nggak bener, berarti dia yang nggak bener. Nah kalau ente bener mah gak gimana-gimana. Kan begitu. Jadi jangan nilai pondok dari apa tuh? Satu kesalahan santri. Kita gak adil tuh. Gitu. Ya. Nilai guru kiai salah. Namanya orang gak mungkin gak ada salahnya gitu. Sama nih kayak ilmu tadi. Belajar nahu ribut mulu. Khilaf mulu belajar nahu. Ntar ada yang fatah, ada yang kasroh, ada yang domah. Boleh kok dibaca ini? Ribut gitu kan. Belajar fikih ribut mulu. Boleh dibaca, boleh begini. Semua ilmu gak ada yang gak khilaf. Cari ya ilmu mana yang gak hilaf. Sampai akidah aja ada yang hilaf gak? Ada. Gitu. Akidah ada yang bilang hilaf gitu. Gak ada yang gak ada hilafnya. Wala li khotoin wahidin, juga jangan sampai menilai ilmu itu rusak gara-gara salahnya satu orang. Gara-gara ada ahli tafsir salah dibilang tafsir gak benar. Au ahadin fihi, atau beberapa orang. Ya jangan tuh. Wala li mukhalafatihim mujaba ilmihim bil amal. Juga jangan kita bilang ilmu tuh nggak bener gara-gara ada orang yang ngamalin ilmunya. Ya, itu nggak bener juga. Fataro jama'atan tarakun nadhara fil aqliyati wal fiqhiyati muta'allilina fiha. Engkau akan melihat ada sekelompok orang yang kagak mau tuh masuk belajar ilmu akli, ilmu fikih gara-gara alasannya apa? Alasannya ya bi annahu law kana laha aslun, kalau ini para ahli fikih punya asal pondasi yang kuat, la adrakaha arbabuha, pasti orang-orang yang bergelut dalam ilmu itu akan memahami fikih itu, nggak sampai ribut gitu. Jadi kalau seandainya ahli fikih itu paham betul fikih, nggak bakal ribut. Nah ini kan salah. Jadi yang namanya khilaf tuh dari zaman Nabi udah khilaf, ya, dari zaman sahabat sudah khilaf. Kenapa kita mencari persamaan dalam segala hal? Wa mado kashfu hadhihi syubah fi kitab Mi'yaril Ilm, dan sudah berlalu pembahasan daripada masalah ini, syubhat ini di dalam kitabku yang bernama Mi'yaril Ilm. Wa tarata ifatan, engkau akan melihat ada sekelompok orang ya takiduna, mereka meyakini butlana tibbi, itu batilnya ilmu kedokteran. Nggak bener nih ilmu kedokteran nih. Kenapa? Li khata'in syahaduhu min tabib, karena satu dokter salah. Gara-gara ada satu dokter salah dibilang ilmu kedokteran nggak benar. Nah ini salah. Wa ta'ifatan, kau juga akan melihat ada sekelompok orang ya takidu nasihatan nujumi, dia meyakini benarnya ilmu nujum, ilmu tebak-tebakan. Ilmu nujum tahu ya? Apa tuh ilmu nujum? Ilmu kalau kita apa tuh?
Perbintangan. Apa sih? Zodiak tuh ya. Ini apa? Cancer ya. Wah, ini dia. Cancer, kanker, kantong kering gitu. Ekonominya seret. Bener aja, yang cancer ekonominya seret. Jangan bilang ilmu itu bener, cuman gara-gara bener satu orang. Kan yang gak bener banyak. Gitu. Wa ta'ifatan ya'taqiduna butlanahu. Ada sekelompok orang meyakini batilnya ilmu itu li khotoin ittafaqal lil akhar, karena satu kesalahan yang disepakati sama orang lain. Contohnya gini nih. Ada 2 orang. Ini kita ngomongin pondok aja dah ya, jangan ngomongin ilmu dah ya, lebih detail ya. Si fulan ngomongin pondok ini. Wah, pondok di situ nggak bener tuh. Ketemu nih ame alumni juga. Oh, ane juga sama tuh. Nah, belum tentu gara-gara 2 orang nih pondok jelek. Bisa jadi emang kebetulan dua-duanya emang ketemu bareng tuh. Bikin grup dah. Manggil bestie kan gitu. Iya dah. 2 doang tuh grup itu, santunya ribuan gitu di 2 orang doang gitu. Boy jelek banget tuh. Aneh malas banget belajar di sono. Aneh juga gitu. Apa kali Boy jelek? Ya kan enggak gitu. Wal kullu khotoun, itu semua salah gitu. Jadi pola pikirnya salah gitu. Ada orang bilang begini, ada ini omongan perlu jadi contoh buat kita ya. Wah, Ustadz Faris tuh nggak bener tuh dia. Masa dia ngajar malam minggu? Kan Kiai Rifai ngajar malam minggu juga. Kan di masjid yang sama tuh. Kiai ngajarnya malam minggu ba'da maghrib, pengajian orang tua. Saya ba'da isya, pengajian anak muda. Ada orang ngeletuk gitu, nyeletuk. Ini orang logikanya salah nih. Tuh gak bener tuh, masa guru sama murid saing-saingan katanya. Saing-saingan, coba bayangin tuh. Orang nilai saingan kan pasti ada sebab kan. 1, dagangannya sama. 2, konsumennya sama, pasarnya sama. Nah ini kan kita beda. Ini anak muda, ini apa tuh? Orang tua. Gitu. Itu udah cacat logika tuh namanya tuh. Ya. Yang kedua, harusnya anak muda hadir orang maghrib. Ya. Harusnya anak muda hadir kan maghrib, pengajian apa tuh? Orang tua. Nah kita mau balikin, harusnya orang tua apa tuh? Ngaji dong malam kan gitu. Ini aneh ini. Pola pikir yang rusak itu. Ya, nah ini Imam Ghazali yang ngajarin kita, orang yang nggak belajar mantik ya begitu. Makanya kata Imam Ghazali, jangan belajar sama orang yang kagak belajar mantik, karena nggak bisa dipercaya keilmuannya gitu. Bisa jadi dia orang meyakini sesuatu yang nggak masuk akal. Kayak Wahabi nggak percaya karomah. Ya, di Quran ada karomah. Ente boleh nggak percaya orang punya karomah, tapi jangan nggak percaya karomah. Nggak boleh tuh kultum bid'ah, kultum terawih apa tuh? Bid'ah. Yang push up. Ada kayak push up. Emang zaman Nabi kalau sahabat itu habis sholat terawih push up gitu. Ini kan logika apa? Apa namanya? Apa bahasanya? Iya apa bahasanya? Logika apa namanya? Logika falasi. Standar ganda, itu standar ganda. Artinya kalau yang ceramah nggak boleh, kalau push up emang bedanya apa? Sama-sama nggak ada di zaman Nabi. Iya begini nih cacat logika ini gitu, logikal falasi gitu. Nah iya makanya itu hati-hati ya. Bal yang bagi anta arifa syai'a fi nafsih, akan tetapi harusnya engkau melihat ilmu itu pada ilmu itu sendiri, jangan lihat orangnya. Emang bener sih Islam agamanya nggak bener. Kenapa? Banyak yang mabok orang Islam. Itu yang korupsi siapa yang korupsi? Orang Islam. Yang zina siapa zina? Orang Islam. Emang Islam agamanya nggak bener tuh gitu. Begitu gak cara pikirnya? Markas pondok yang nggak bener. Karena saya lihat ada santrinya yang nggak sholat. 1 orang misalnya gitu. Atau nggak 5 orang dah gitu. Bener gak begitu? Enggak. Tanya dah kiainya, emang kiai nyuruh santrinya nggak sholat? Ya enggak. Yang nggak sholat dihukum nggak? Dihukum. Nggak bisa kita menilai satu apa? Ya kayak Islam, kayak pondok dari satunya oknum. Gitu. Afum tuh ya. Jadi Islam kalau ada orang Islam yang mabok jangan salahin Islamnya. Makanya Habib Ali itu yang bikin saya tersentuh gitu. Habib Ali ketika melihat ada orang karikatur Nabi Muhammad, orang mana ya bikinnya? Kanada.
Perancis. Apa kata Nabi? Ya Rasulullah, la yarsumuka. Mereka tidak sedang menggambarmu ya Rasul, tapi mereka sedang menggambar kami yang menjelekkan namamu ya Rasulullah. Jadi ketika ada perilaku orang Islam yang berlaku jelek, itu yang jadi jelek siapa itu? Rasulullah. Digambarlah karikatur itu. Ya. Artinya apa? Kadang yang bikin jelek Islam siapa? Orang Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Nauzubillah. Nah, kalau sayang kita sama Islam, jaga nama baik Islam. Sayang sama pondok, jaga nama baik pondok itu. Ya. Fama kullu ilmin yastakillu bil ihatah bihi kullu syakhsin. Maka tidak setiap ilmu itu ya dapat secara mandiri dikuasai oleh satu orang. Ada satu orang menguasai semua ilmu. Oh, itu hal yang sulit. Sampai Imam Syafi'i saja, ya, beliau itu ada ilmu yang beliau nggak kuasai, gitu. Sehingga beliau belajar. Gitu. Ya. Ya. Walidzalika qala Ali radhiyallahu anhu la ta'rifil haq birrijal. Jangan kau kenali kebenaran dari seseorang. Irifil haq ta'rif ala. Kenalilah kebenaran, engkau akan kenal siapa yang benar gitu. Al-wadhifah al-sabiah, tugas yang ketujuh, annal umra idza lam yattasi li jami'il ulum, bahwasanya umur kalau enggak bisa cukup untuk semua ilmu kita pelajari, fayam bagi an ya'khudha min kulli syai'in ahsanah, maka sepatutnya kita ambil dari setiap ilmu yang bagus-bagusnya aja. Nah, jadi kita belajarin semua ilmu nih. Tapi yang kita ambil yang penting-pentingnya aja. Istilah belajar nahwu jangan belajar khilafiyahnya, udah yang bisa kita pakai. Belajar fikih jangan belajar khilafiyah, yang kita bisa pakai, gitu aja. Yang paling bagusnya. Fayaktafi bi syammatin min kulli ilmin, maka ya, kita cukup dengan itu, bi syammatin dengan sedikitnya ilmu, min kulli ilmin dari tiap-tiap cabang ilmu. Ambil dikit-dikit aja. Kalau kata kemarin apa? Jadi kayak ngempang, kayak danau. Ya, ngempang tuh luas tapi ngapa tuh? Nggak dalam. Wa yasriful maisura minal umri ila istikmalil ilm, dan diarahkan ya dari umurnya itu, sisa umurnya ila istikmalil ilmi, kepada menyempurnakan ilmu, alladzi yang mana huwa sababun najati was saadah, yang mana ia merupakan sebab keselamatan dan sebab kebahagiaan, wa huwa ghayatu jami'il ulum, dan dia merupakan puncak semua ilmu, yaitu ma'rifatullah alal haqiqati wal masduqah. Yaitu kita fokuskan dengan ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah secara hakikat dan masduqah, yang diyakini. Wal ulum kulluha khadamun li hadzal ilm, semua ilmu menjadi pelayan ilmu ma'rifatullah. Makanya kemarin kita bahas ya, orang kalau alim dalam ilmu apapun tapi nggak kenal Allah, maka itu bukan ilmu. Ya, itu bukan apa? Ilmu secara hakikat, bukan ilmu. Laisa ilmul mus'id, bukan ilmu yang membahagiakan dia, tapi musyki, ilmu yang bikin dia sengsara. Wa hadzal ilm hurrun, ilmu ini adalah ilmu yang merdeka, la yakhdum ghairahu, tidak melayani ilmu lain. Ingat ya. Ilmu nahwu melayani ilmu lain, semua ilmu melayani ilmu lain, tapi kalau ilmu ma'rifatullah enggak melayani yang siapapun. Walidzalika qala Allah taala qulillah, oleh karena itu Allah berfirman, qulillah, katakanlah Allah, tsumma darhum fi khawdihim yal'abun, kemudian biarkan mereka bermain di dalam permainan mereka. Walaisal muradu, dan tidaklah yang dimaksud tahrika adolatil lisan bihadhil huruf. Ini nih, ingat ya. Kulillah, katakanlah Allah. Kata Imam Ghazali, yang dimaksud ayat ini bukan kita gerakin lisan bilang Allah, bukan. Ya. Tapi ini bisa juga jadi dalil kalau ada orang zikir Allah, 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 bisa secara zahir ya. Tapi maksud Imam Ghazali di sini adalah bukan gerakin lisan. Ya. Sama juga hadis Nabi, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas masuk surga. Fa inna harakatal atraf qalilatul ghanai. Karena gerakan ujung lidah kita itu sedikit manfaatnya. Idza lam takun mu'athiratan fil qalbi, kalau kagak mempengaruhi hati. Ya. Walam takun sadiratan an atharin rasikhin fil qalbi. Kalau itu kalimat keluarnya bukan dari sumber yang kuat di dalam hati. Jadi maksudnya siapa orang yang berkata la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar ucapan apa tuh? Lisan, tapi juga apa tuh? Hati. Gitu.
Wadzalikal atharu fil qalbi, adapun pengaruhnya di dalam hati awaluhu, yang pertama adalah i'tiqad, dia harus diyakini. Jadi kalau nggak diyakini, lafaz itu nggak bakal bisa bermanfaat, nggak ada asarnya. Yusamma, dan itu dinamakan dengan apa? Iman tuh. Summa tantahi rutbatuhu, kemudian berujunglah tingkatan itu ila misli iman Abu Bakar. Nah ini dia. Jadi iman yang paling rendah ya adalah apa tadi? Ketika kalimat la ilaha illallah itu berasa di hati. Itu paling rendah. Paling rendah. Makanya kalau ada orang masuk Islam buat kawin, dia mungkin syahadat tapi nggak nyampe hati. Sah Islam ya sah, cuman belum ada apa tuh? Iman. Seandainya ada sedikit aja iman, itu rutbah yang paling rendah, dan yang paling tingginya adalah rutbahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lawuzinu bi imanil alamin la rajaha. Kalau ditimbang imannya Abu Bakar Siddiq dengan iman semua orang, pasti menang imannya Abu Bakar Siddiq. Hadza ma'at tasrih, ini ya menegaskan bi annahu, bahwasanya ma fadolakum Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidaklah mengungguli kalian bikasrati siyamin. Ya, tidaklah mengungguli dengan banyaknya puasa, wala bikasrati sholatin, juga bukan gara-gara banyaknya sholat. Walakin bisirrin, akan tetapi dengan sir waqara fi sadrih, yang menetap di dalam hati. Tuh. Jadi yang bedain antara Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bukan masalah ibadah, tapi apa tuh? Hati. Nah ini tadi yang kita ketipu. Seandainya kita mendengar cerita tentang Umar bin Khattab, mungkin kayaknya lebih tinggi Umar bin Khattab makomnya, karena ibadahnya ekstrim gitu. Tapi kan bukan itu yang menjadi pokok penilaian. Dari mana tadi? Hati. Fa in kanal muntahal ilmi billah ma'taqadahul muqallid awil mutakallim al muta'allim li tahrid dalil, fama indi anna dzalika ya'jizu anhu Umar wa Ali wa kafatus sahabah ridwanullah alaihim ajmain hatta kana yafduluhum bihi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa in kana, jikalau seandainya puncaknya ilmu kepada Allah, pengetahuan kita kepada Allah, makrifat kepada Allah, itu sebagaimana yang diyakini seorang muqallid, orang yang mengikuti ulama tanpa dalil, atau mengikuti apa? Mutakallim, muta'allim, yang belajar untuk apa? Tahrir dalil, untuk menguraikan dalil. Ya, artinya kalau seandainya puncak iman itu bergantung mereka, fama indi, maka menurutku bukan hal yang sulit ya. Hal tersebut ada pada diri siapa tuh? Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan umumnya sahabat ya. Hatta kana yaftuluhum bihi Abu Bakar, sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengungguli mereka itu semua. Nah, jadi hadirin ya, jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mengungguli para sahabat bukan karena ibadah, bukan karena sholat, bukan karena puasa, tapi karena apa tuh? Iman. Dan ini nggak nampak. Inilah ibadahnya siddiqin. Ibadahnya siddiqin, tahqiqul ubudiyah. Jadi mereka itu ibadahnya bukan sholat gerakan sholat, bukan. Tapi mereka itu memantapkan bahwa mereka ini hamba. Mereka ini butuh Allah. Antumul fuqara ilallah. Karena berapa banyak orang ketika sholat ibadah, dia nggak butuh Allah. Dia butuh sholat. Ya'budu sholatahu, dia sembah sholatnya, yu'adzim sholatahu, sehingga dia bangga ketika selesai sholat. Dia sholatnya banyak, aneh puasanya banyak, aneh udah begini-begini dan sebagainya. Dia lupa bahwa tujuan sholat adalah tahqiqul ubudiyah. Gitu. Bagaimana kita bisa merasa seorang hamba itu? Intinya di situ. Nah itu nggak nampak. Wa bihadza yastabinu lil munsif. Ya. Dan dengan inilah jelas bagi orang yang objektif anna tariqas sufiyah, bahwasanya metodenya para sufi, wa in kana yura mailan, meskipun terlihat ia condong ya an aktsari dzawahir, daripada kebanyakan amalan yang zahir. Ya kan amalan sufi itu kayaknya agak menjauh dari amalan zahir ya. Dia enggak bahas salat, dia enggak bahas puasa gitu. Kayak sebagaimana kitab Hikam lah. Fa masyhudun lahu minasyara' bi syawahida qawiyah. Tapi itu ada dalilnya dalam syariat dengan syawahid yang kuat. Gitu. Ya, jadi kalau kita baca Hikam, bedanya sama Ihya nih. Kalau Ihya kan mengkompromi thariqah fuqaha dengan sufi. Makanya ada bab fikihnya.
Tapi kalau hikam nggak ada, hikam murni itu tauhid. Ente jangan nyari tuh, di situ amalan banyak kagak ada. Karena bagaimana kita bisa dekat sama Allah? Caranya dengan memurnikan tauhid kita gitu. Gitu. Fala yang bagi ayu adiyahu, maka kalau seandainya kita ngelihat nih para sufi, kayaknya dia nggak ngaji dah gitu. Kayaknya ibadah mulu dah. Jangan kita musuhin. Ya. Karena kita apa tuh? Karena kita jahil, bijahlihi, kita belum kenal dia. Gitu. Saya punya teman Persis, dibilang kitab sufi jelek gitu. Orang sufi sesat. Saya kasih hikam, cuman saya tutupin covernya. Wah, kita bagus nih gitu katanya tuh. Gara-gara nggak lihat apanya tuh. Coba kalau lihat covernya sufi misalnya kita tasawuf, udah pasti. Ya. Wala jumlah, maka kesimpulannya fa ma'rifatullahi ta'ala ghayatu kulli ma'rifah. Mengenal Allah merupakan puncak segala pengetahuan. Fa samratu kulli ilmin, dan merupakan buah setiap ilmu. Alal madzahib kulliha, dari semua madhab tuh ya. Allahu alam bishawab. Ya, ini ada satu kutipan di bawah ya. Insyaallah kita bahas besok ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna dhurriyyatina minal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.